Dan terima kasih untuk nafas lega yang kami miliki pagi ini. Dan terima kasih untuk keselamatan yang terdapat pada kami dan keluarga kami hari ini. Semuanya happy dan bersyukur. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Kami bahagia dan bersyukur untuk apapun yang datang dan hadir dalam hidup kami. Baik yang lalu maupun hari ini. Terima kasih. Semuanya adalah sesuatu yang sudah Allah pilihkan yang terbaik. Untuk kami boleh memiliki dan meraih sukses yang bertambah lebih besar lagi, Alhamdulillah. Terima kasih untuk kejayaan yang semakin tinggi yang kami dapatkan, Alhamdulillah. Terima kasih untuk kekayaan kemakmuran yang semakin berlimpah kami miliki, Alhamdulillah. Dan terus bertambah, Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk kesehatan, keselamatan, umur panjang, awet muda yang kami dapatkan terus-menerus, Alhamdulillah. Dan terima kasih ya Allah untuk kami bisa memberi manfaat buat lebih banyak orang, buat keluarga dan buat diri sendiri. Amin. Alhamdulillah. Diminum ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Aku adalah kekayaan. Aku adalah keberuntungan. Alhamdulillah. Aku adalah magnet rezeki yang kuat. Alhamdulillah. Aku adalah keajaiban. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Sekarang sudah selesai kita doa dan kita akan mulai dengan testimoni dulu ya dari teman-teman. Hari ini seperti biasa testimoni yang menarik dari produknya. Kebetulan saya kemarin kan hari Minggu tuh Sabtu Minggu kita ke Purwodadi ya. Nah, ada testimoni yang menarik nih. Nanti Mas Ervan kayaknya perlu bikin videonya ini ya. Testimoni yang menarik di mana saya ketemu sama Pak Bambang ya. Pak Bambang ternyata punya pengalaman menarik mengalami healing krisis ya. Healing krisisnya lumayan. Hati detoksnya. Jadi setelah minum produk itu terdetok selama hampir 4 hari ya. Dan setelah itu baru selesai detok baru tubuhnya bisa pulih sehat. Bahkan kemarin turun naik jembatan yang sedang diperbaiki tanpa halangan. Oke, itu saya mau dengar demonya apa dengar testimoni dulu tentang ini langsung dari narasumbernya langsung ya, dari yang mengalami langsung. Pak Bambang, ayo Pak Bambang, masih di situ kan? Yuk testimoninya mau kita dengar. Gua Pak Bambang. Pak, Pak Bambang, Bu ini mungkin bisa panggilkan Bu Sukirah, bisa kontak Pak Bambang ada di situ kan? Dibuka mic-nya, Mbak. Oh, belum ya, mungkin belum connect. Oke, jangan-jangan sinyal. Oke, nggak apa-apa. Yang lain dulu deh, nanti kita panggil lagi. Ya, yang lain dulu, yang punya testimoni menarik silakan, atau punya pengalaman yang menarik silakan. Oh, ini ada nih. Oh, udah ada videonya malah. Oke, bagus ya. Di setel dulu, Mas. Ya, Wah, siapa? ini. Ya, Oke, Pak Bambang dulu, dengar suaranya. Monggo Pak Bambang, testimoninya. terima kasih sekali. Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi, ya. Ya, kami akan testimoni dalam penggunaan gamat. Ya, ini kaki saya, langsung saja. Kaki saya ini kambuh bengkak kemarin. Nah, itu kita memutuskan untuk minum gamat supaya kaki sembuh. Nah, setelah minum, Bapak, itu dari awal langsung saya merasakan badan sakit sekali. Jadi malah minder saya sebetulnya. Loh, minum gamat kok badan saya jadi sakit semua, nyeri semua. Nah, itu selama 4 hari. 4 hari. Tuh, tapi saya tetap puguh, tetap minum gamat.
sehari 2 kali, pagi 2 butir, sore 2 butir. Tapi setelah 4 hari, badan saya merasa enak. Jadi ternyata itu mendapat jawaban yang positif bahwa gamat itu diminum dari awal itu detox dulu. Detox, tapi saya kira tiap orang itu tidak sama. Tidak sama. Ternyata saya sampai 4 hari baru merasakan badan saya enak. Dan sampai sekarang badan saya sudah enak. Kaki yang kemarin bengkak sekarang sudah kecil, sudah sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. teman. Ternyata sangat dahsyat. Demikian, terima kasih Oke, semua. makasih Pak Bambang. Ya, Alhamdulillah. Ini Pak Bambang juga ambil challenge-nya ya sama Bu Sukirah nih ya. Minggu ini ambil 20 gamat yang dicampur sama kapsulin. Berarti dapat ini nanti nih. Dapat mesin mahal ya. Alhamdulillah. Iya, Ya, harga di atas iya, 1 juta iya. jadi milik Bapak Terima nanti. kasih Ya. Bapak. Terima kasih ya. Iya. Oke, mesin ini bagus sekali Ah, nih. Kalau Bapak Ibu tahu Kangen Water harganya 23 juta, mesinnya nggak bisa dibawa-bawa. Ini adalah pengganti Kangen Water ya, yang bisa dibawa-bawa. Ya, nggak harus beli 23 juta. Alhamdulillah. Terima Oke, kasih. oke, sip. Makasih Pak Oke, Bambang untuk testimoninya, menarik sekali. sama-sama Bapak. Ya, siapa lagi yang mau testimoni menarik baik dari sisi keberuntungan maupun dari sisi produk? Yuk, silakan. Produk yang ada di klub 100 juta ya. Ayo, siapa lagi? Kemarin juga ada yang testimoni Bu Jumi deh, waktu pas di Purwodadi. Kan belum di-sharekan juga. Bu Jumi, Bu Guru, boleh dong di-share di grup, kan belum di-sharekan. Waktu itu ngobrol sama saya pas di Purwodadi punya testimoni ya. Ada healing krisisnya juga mungkin sehari apa 2 hari. Mungkin monggo Bu Ati, Bu Jumi, Bu Guru. Oh, belum dengar. Oke, mungkin lagi ngajar. Kalau Mbak Karsih gimana kemarin saya lihat waktu di Purwodadi tangannya sudah mulai terangkat juga. Yang tadi nggak bisa ke atas sudah mulai terangkat, tinggal dikit lagi ya. Oke Mbak Iya, Karsih Pak. silakan. Hmm. Alhamdulillah. Tapi itu Pak, kalau habis minum gamat atau tempel itu reaksinya itu kadang bikin jadi lemes karena seperti kayak ungkrap itu loh Pak. Jadi habis diminum nanti beberapa saat terus rasanya itu kayak ada yang dipijit, kayak ada yang nyeri-nyeri gimana gitu. Itu mungkin proses ya Pak. Ya sama dengan Pak Bambang tadi healing krisis ya, detox. Berarti reaksinya bagus. Mungkin tadi Iya, cerita dari Pak Bambang terjadi juga pada Mbak Karsih. tadi sore itu kan mau maghrib saya minum gamat itu. Habis Hmm. maghrib saya nggak gelawat gitu Pak. Lemes seluruh tubuh itu terus pundaknya sakit, eh, lengan juga sakit rasanya. Jadi sampai nggak bisa bangun itu nggak bisa Iya. kayak merem terus nggak bisa ikut tadi malam teleponnya untuk nggak bisa. Jam Oke. 9 setengah 10 baru bisa bangun sholat Isya. Oh, oke. Berarti proses berjalan terus ya Mbak Karsih, karena Mbak Karsih memang lagi cedera juga kan, habis kecelakaan kemarin. Jadi pasti ada tulang atau otot yang terluka di dalam. Nah, proses penyembuhan itu pertama ya dia detok dulu, tarik dulu permasalahan utamanya. Jadi sakitnya minta ampun. Itu sama seperti yang dialami Pak Bambang. Jadi harus sabar aja ya. Kalau Pak Bambang Iya, 4 hari, ya Mbak Karsih mungkin agak lama karena kasusnya cedera berat. iya. Tapi kalau sudah beberapa jam atau saat nanti terus enteng gitu Pak. Udah nggak kerasa sakit.
Oke, sip. Nah, ini testimoni menarik ya. Jadi teman-teman akhirnya biar paham bahwa ternyata luar biasa produk kita ini bisa menjadi solusi ya, karena ada healing krisisnya. Yang penting sabar dan jangan lupa nanti kalau sudah Bapak Ibu punya air hidrogennya, ini bisa jadi membantu juga untuk mengurangi healing krisisnya ya. Oke, air putihnya dibanyakin ya Mbak Karsih ya. Iya, Pak. Oke, makasih testimoninya menarik. Oke, siapa lagi yang punya testimoni silakan. Apa aja produknya yang ada di Klub 100 Juta? Boleh Ezim, boleh Meru, boleh kemarin saya lihat malah Mbak Uus tuh kemarin ini ya pasien diabetes ya dikasih pembalutnya Meru tuh untuk yang pasien diabetes ternyata bisa jadi solusi juga. Tapi ini Mbak Uus belum kelihatan nih. Ya, belum kelihatan. Oke, siapa lagi Kah yang mau testimoni? Masih ada waktu. Saya Pak Yudi. Oke, silakan. Ya, saya mau testimoni Pak Yudi. Oke, Mbak Kemarin Zul. saya kan datangi konsumen yang orang Bangklean tetangganya Mas Yanto itu. Waktu pertama dia sudah ditempelin pakai X-Band, itu jalannya masih pakai tongkat. Nah, terus setelah ada gamat, saya anjurkan untuk beli gamat. Terus akhirnya sudah dipakai sekitar 1 mingguan. Pas saya ke sana kemarin, jalannya itu sudah tanpa tongkat, bahkan sudah biasa, sudah ke sawah juga. Itu Pak. Usia berapa tuh Mbak Zul pasiennya? Usianya mungkin sekitar 67-an kali Pak. Oh, seusia Pak Bambang ya kurang lebih ya. Seminggu ya, Iya, akhirnya lepas tongkat. iya Oh, 1 minggu. Dia baru karena waktu pertama saya ke situ produk belum ready waktu itu saya baru punya 1 botol yang itu apa hadiah dari Blora itu dia hanya beli 50.000 10 kapsul Pak. Hmm. Terus kemarin nambah lagi gitu Pak. Oh, siap. Perkembangannya sangat sangat luar biasa. Oh. Dia ngerasa ada healing krisisnya nggak? Cerita ke Mbak Zul waktu kemarin mungkin dia ngalamin sakit pas minum. Eh, aku Nggak kemarin ada kok cerita. lupa nggak nanya Pak. Nggak Nggak nanya ya. nanya Yang penting tahu udah lupa. sembuh Iya. saking senangnya ya. Iya, jalannya sudah biasa dia. Oh, Waktu Alhamdulillah. pertama masih pakai tongkat. Iya. Ya Oke, mungkin itu luar biasa. bagikan testimoninya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Zul. Jadi sedekah juga Iya, alam raya ini sama-sama. tambah mantap. Oke, sip kalau gitu ya. Baik Bapak Ibu, testimoninya menarik semua dan dengan izin Allah yang testimoni dapat berkah kembali ya. Dapat rezeki kembali yang berlimpah-limpah sedekahnya. Amin. Baik, sekarang kita masuk ke sesi materi dan untuk materi ini hari ini kita bersyukur ya bahwa hari ini tadi saya sempat ngobrol nih sama pembicara hari ini ya, ya yang luar biasa punya pengalaman menarik dan materinya pun menarik karena materinya tadi sempat kita share juga di Klub 100 Juta ya materinya dan ini akan diulas dari sisi pengalaman pribadi beliau juga. Oke, untuk itu kita panggil dengan ketik 111 ya buat semangat buat Ibu Sukira. Yuk diketik 1. Bu Sukira, selamat datang. Pak Yudi dan teman-teman, Waalaikumsalam. selamat pagi, selamat bertemu di ruangan Zoom pagi hari ini. Atas izin Allah, kita semuanya diberikan sehat walafiat, tiada aral apapun juga. Amin, Allahumma amin. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf sebelumnya, pagi hari ini saya akan belajar bersama Bapak Ibu, yang mana tadi menerima sampur untuk menyampaikan pengalaman sedikit pada
Zoom pagi hari ini dengan tema mengubah rasa, mengubah realita. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti saya menyampaikan semampu saya. Semua kekurangan nanti biar Pak Yudi yang menambah. Begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Langsung saja, pada mengubah rasa, mengubah realita, ini ada ada 3 hal. Yang pertama, merubah kekuatan menjadi kenyataan. Perasaan adalah doa yang mustajab. Hati-hati dengan pemikiran dan rasa. Baik Bapak Ibu, kita sebagai insan manusia memang tidak luput dari kesalahan, namun bila kita selalu memperhatikan yang kita tujuan baik, maka kita pun harus selalu berusaha berbuat baik. Ini orang yang perasaan baik akan selalu berdatangan yang baik-baik juga dan selalu berkelimpangan dalam kebaikan. Jadi kebaikan akan selalu susul menyusul datang kepada diri kita secara terus-menerus. Ini. Nah, tetapi bila orang yang berperasaan buruk, maka yang datang akan buruk juga. Jadi selalu susul menyusul, kejadian itu selalu buruk, datang lagi buruk, datang lagi buruk, datang lagi keburukan. Nah, inilah perilaku kita sebagai insan manusia. Akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita selalu ditimpa keburukan, biasanya senang atau susah Bapak Ibu? Mestinya kita terus begini. Ini kebanyakan yang saya tahu di sekeliling kita atau kita sendiri juga saya sendiri. Akhirnya ya Allah, iki apa to rek teko meneh? Ndek wingi anakku lagi panas, saiki genti mbahku. Lho saiki genti meneh. Aku rek rada ngelu-ngelu, misalnya seperti itu. Nah, padahal itu semua di dalam Al-Quran pun sudah ditegaskan rahmat dari Tuhan atau dari Allah SWT. Jadi semuanya itu datang bertubi-tubi dari Allah SWT dan bukan dari kita. Nah, jelas sekali semua musibah atau semua hal yang tidak kita senangi, bahkan kita juga tidak mengharapkan, itu bukan dari Tuhan, melainkan karena hasil tangan atau perbuatan kita sendiri juga. Nah, ini Bapak Ibu, maka kita selalu harus berhati-hati, baik itu ucapan, perbuatan, atau yang lainnya. Nah, kemudian kita bisa bayangkan kalau kita misalkan menuntut ilmu atau menyekolahkan anak ke sekolah untuk tholabul ilmi, ini jangan yang tidak jelas atau mungkin yang tidak ada batas-batasnya, tapi kita harus mencari yang baik dan mestinya cari yang disiplin. Tapi semuanya itu tergantung kita masing-masing. Karena apa? Disitulah
anak kita atau diri kita sendiri akan terpengaruh atau dididik, mungkin alam semesta akan menyaksikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat di lingkungan itu, alam akan menyaksikan. Ya, seperti juga keburukan-keburukan ini bisa berubah menjadi kebaikan karena juga kita sendiri yang akan merubah. Ini contoh lagi perbuatan yang kita tidak sengaja, tapi ini sebenarnya salah Bapak Ibu. Misalkan ini perbuatan yang salah, kata-kata kita yang banyak salah, saya akan senang bila saya memiliki rumah bagus, atau yang lain juga, saya akan senang bila anak sudah lulus ujian atau kuliah. Saya akan senang bila saya dapat pergi. Saya akan senang bila punya uang lebih banyak. Nah, dengan kata-kata bila ini kurang pas, ya. Jadi kita tidak akan pernah mendapatkan semua itu karena pikiran bertentangan dengan hukum tarik-menarik, Bapak Ibu. Nah, bagaimana baiknya? Baiknya kita harus yang baik dulu atau memberikan kebahagiaan untuk menerima berbagai hal yang membahagiakan. Jadi semua kita berbuat baik dulu, berucap baik dulu, nanti kita akan menerima hasilkan. Luapkan perasaan senang dulu dan kita banyak bersyukur dulu. Siapa yang bersyukur lebih banyak, Allah akan menambahkan. Jadi tidak banyak mengeluh, namun kita harus perbanyak berbahagia, bersyukur, ya. Karena rumusnya dalam kita harus sukses itu merasa bahagia dulu, memancarkan cahaya bersinar dulu, baru menerima hasilnya, Bapak Ibu. Bahagia dulu, senang dulu, apa yang diharapkan itu diucapkan dulu, nah itu nanti kita baru menerima hasilnya. Nah, kemudian perasaan baik akan berhasil baik, perasaan jelek akan berakibat jelek. Seperti kalau kita berkata tidak sengaja, wah engko nek tiba loh, ini jangan sampai diucapkan ya. Nah ini karena apa? Perasaan jatuh, maka kita akan jatuh juga. Nah ini juga jangan membuang waktu sedetik pun dalam penyesalan, karena menyesali kesalahan masa lalu ini sama saja menularkan kembali kesalahan itu pada diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, maka kita selalu harus berucap baik. Misalkan frekuensi perasaan, bila kita telah sukses merasakan, maka kita akan menerimanya. Segala sesuatu di alam ini bersifat magnetis dan memiliki frekuensi magnetik juga. Nah, perasaan baik menandakan kita sedang berada dalam frekuensi cinta yang positif dan sebaliknya. Nah, untuk memilih situasi, dapat memilih situasi tertentu dan pasti ada akibatnya. Perubahan perasaan berarti perubahan takdir. Ada banyak pilihan frekuensi perasaan, di frekuensi perasaan yang mana kita berada itulah yang akan diterima. Nah, kemudian itu juga jangan
melaksanakan atau menggunakan kesalahan orang lain untuk tidak memberikan cinta. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu, tidak usah menyalahkan orang lain. Dan hati-hati dengan hal yang dianggap remeh-remeh, misalkan tudingan, kritikan, mencari-cari kesalahan, berkeluh kesah, keluhan cuaca, lalu lintas, pemerintah, pasangan, anak-anak, orang tua, antrian panjang, situasi ekonomi, makanan tubuh, pekerjaan, pelanggan, bisnis, harga, kebisingan, dan lain-lain. Semua itu akan mengembalikan hal negatif kepada kita. Maka kita harus bisa menghindari hal itu. Demikian Bapak Ibu, sedikit tadi pagi saya diberikan tugas untuk menyampaikan hal ini. Namun banyak sekali kekurangan karena hanya beberapa waktu saja saya untuk mempelajari. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Nanti biar ditambah oleh Bapak Yudi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk klub 100 juta semakin bertumbuh, berkembang, maju, dan lebih maju. Terima kasih. Terima Wassalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Sehat, suge, happy. Oke, nih saya mau nanya sama Bu Sukirah lagi ya. Bu Sukirah Ya, Pak. tadi cerita bagaimana menimbulkan perasaan yang untuk merubah hal yang buruk menjadi hal jelek. Karena terus terang, Bu Sukirah sempat ngalamin waktu berangkat umroh kemarin ya, waktu paspornya ya ditahan ya, Ibu dibawa ke kantornya polisi-polisinya sana itu kan, istilahnya diculik gitu kan, dan itu sesuatu yang bikin mungkin banyak orang akan terus terang akan bisa membuat berpikir atau ketakutan yang terlalu dalam. Tapi ternyata Bu Sukirah menanggapinya semuanya dengan hati tetap ketawa, positif, senyum, ya kan. Akhirnya alhamdulillah bisa selesai Bu ya, gitu. Jadi dimudahkan. Ya. Mungkin Ibu bisa cerita Bu pengalaman juga bagaimana kemudahan yang Ibu dapatkan pada saat Ibu memancarkan rasa bahagia bisa memberangkatkan keluarga sekeluarga besar ke Tanah Suci Umroh kemarin. Oh ya, ya Pak, terima kasih. Memang awalnya saya selalu berkeinginan atau impian ya. Itu sejak awal saya masuk Ek Aura itu belum kenal Pak Yudi ya. Waktu itu baru sekali ketemu Pak Yudi, kemudian ditanya apa yang menjadi impian Bapak Ibu semuanya begitu kan. Itu saya jawabnya kan ingin umroh sekeluarga begitu. Kayaknya itu disaksikan oleh alam raya ya Pak ya. Saya sampai di rumah cerita sama Bapak, Pak tadi ditanya, waktu itu kan saya belum sama Bapak. Saya tadi ditanya oleh Pak Yudi yang istilah pimpinan Ek Aura, impian apa? Saya bilang begini, impian saya ingin umroh bersama begitu. Ya enggak apa-apa, Bapak ya malah baik gitu. Insya Allah nanti kita berkata baik, Allah akan mengabulkan begitu Pak. Dan selanjutnya itu menjadi doa saya bersama keluarga setiap selesai sholat bahkan Pak itu. Akhirnya bisa terwujud, bahkan malah tidak sengaja Ek Aura mengadakan umroh bareng itu tepat di pertengahan tanggal bulan. Kalau awal bulan dan akhir bulan kayaknya juga anak-anak tidak bisa, dan saya selalu berdoa ya nanti semoga bisa untuk mengikuti. Akhirnya malah diajukan itu sebenarnya tanggal 15 bahkan tanggal 10 ya Pak, itu malah sekali. Sehingga seolah-olah itu keinginan saya sekeluarga tinggal jalan gitu loh Pak. Seolah-olah ditoto sama yang kuasa. Itu terima kasih sekali, termasuk Pak Yudi Bu Dewi selaku yang koordinator umroh haji. Terima kasih. Sekian Bapak dari saya. Oke.
Yes, makasih Bu Sukira ya. Jadi materi hari ini nyambung dengan kejadian yang sudah terjadi bahwa Bu Sukira ini pada saat mengalami beberapa istilahnya beberapa peristiwa ya waktu berangkat umroh itu yang tapi responnya selalu positif, yang artinya rasa yang dimunculkan bukan rasa marah, bukan rasa benci atau rasa takut atau rasa kecewa, tapi rasanya tetap rasa bahagia. Ya, Dan itu yang terjadi, ya akhirnya semuanya kejadian-kejadian itu dimudahkan, ya kan? Ya, betul. dan itu yang membuat perjalanan menjadi asik banget. Ya. Nah, Ya, oke, nah ini cerita menarik dan buat teman-teman sama hari ini kita punya cerita yang menarik juga bahwa selama kita jalankan di klub 100 juta ini ya, kita munculkan rasa itu memang rasa bahagia yaitu dengan bersyukur tentunya. Bagaimana sih memunculkan rasa bahagia itu yang gimana sih bahagia? Ya namanya bahagia ya jawabannya bersyukur. Ya, kita kalau dengar dari banyak trainer-trainer yang ada di Indonesia atau di luar negeri ya, di YouTube juga banyak. Ya, bagaimana sih menciptakan rasa bahagia? Ya bersyukur, itu saja. Menciptakan rasa ya, bahagia itu ya cuman bersyukur. Nah, bersyukur itu berarti melihat apa yang kita miliki, bukan melihat apa yang tidak kita miliki. Nah, tadi saya dengar juga, saya tadi share di status saya ya, di status WA juga tentang bagaimana apa istilahnya berdoa dengan rasa syukur ya, istilahnya kurang lebih memilih untuk berdoa dengan rasa syukur, berdoa dengan ikhlas ya, ikhlas ya. Tadi saya dengar YouTube-nya juga tuh Pak Karim ya, itu bagaimana berdoa dengan ikhlas dengan rasa syukur, dan di situ itu memiliki rasa yang munculkan rasa yang akhirnya menjadi rasa yang berkelimpahan, rasa bahagia. Misalnya dia cerita tadi saya dengar di YouTube ya, kita lagi sakit apa aja lah. Nah, kalau kita fokus dengan sakit kita, ya maka yang terjadi kita tambah sakit, katanya gitu, nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau kita pada saat kita sakit, kita fokus dengan apa yang sehat dari bagian tubuh saya, misalnya gitu kan. Oh, misalnya kalau kita ngobrol, misalnya sakit gigi, misalnya. Mungkin kita fokus dengan sakit gigi kita, maka kita tambah sakit. Tapi kalau kita lagi sakit gigi, kita lihat tangan kita masih normal, nggak di gips misalnya kan, tangan masih bisa melakukan banyak atau kaki kita masih bisa berjalan. Nah, fokus pada nikmat yang kita miliki, bukan fokus pada energi kekurangan, tapi fokus pada energi keberlimpahan. Nah, artinya cari sisi yang membuat Anda ternyata, oh ya aku bahagia, ternyata aku masih dikasih nafas yang lega. Bayangin misalnya saat gigi udah gitu nafasnya engap ya kan. Nggak bisa harus pakai oksigen. Nah, artinya akhirnya bersyukur ya, saya napas saya lega. Nah, itu gambaran bahwa mencari rasa syukur jangan pakai kata bila. Makanya tadi Bu Sukira bilang tadi, saya akan bahagia bila saya punya rumah. Misalnya kan, saya bahagia bila saya uangnya banyak. Nah, itu kata-kata bersyarat ya, artinya itu yang menyebabkan Anda masuk dalam zona kekurangan, bukan zona keberlimpahan. Nah, jadi harus bersyukur tuh ya tidak pakai syarat. Bahagia sekarang gitu, putuskan ya saya bahagia apapun masalahnya. Nah, ini yang di materi yang diketik sama Mas Ervan ya, contoh yang salah gitu kan. Saya apa nih, akan senang ya bila sudah selesai, anak saya sudah kuliah misalnya. Nah, itu kan saya akan senang bila punya uang lebih banyak misalnya, itu kan itu contohnya. Itu ini adalah bahasa-bahasa contoh-contoh yang salah, yang vibrasinya itu vibrasi bawah, vibrasi kekurangan. Nah, tapi kalau kita rubah jadi vibrasi yang positif ya, jadi artinya cari apa rasa syukurnya di situ. Oke, sekarang kita akan tapping sama-sama teman-teman untuk merubah vibrasi kita ya. Yuk teman-teman, kita vibrasi. Ambil air putihnya dulu. Kita akan tapping bareng-bareng. Oke, ambil air putih. Alhamdulillah. Yuk kita mulai tapping untuk merubah vibrasi kita. Ya, tapping. Nah, yang pertama, pikirkan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan saat ini. Mungkin ada yang sakit gigi, atau ada yang badannya lagi nggak nyaman, pegel-pegel, atau ada juga yang perasaannya lagi nggak asik ya, mungkin lagi manggal dengan seseorang, atau mungkin Anda lagi merasa terzolimi ya kan,
merasa disalahkan, atau bisa juga ada yang mungkin nggak punya duit hari ini ya, duitnya lagi ngecekak gitu, tagihannya banyak gitu kan. Kan itu rasanya rasa khawatir ya, rasa khawatir atau rasa sedih lah. Ya kita tapping dulu apapun tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaupun saya merasa sedih ya, karena kondisi keuangan saya yang tidak baik-baik saja. Ya Allah, walaupun saya merasa ada kekurangan dalam bisnis saya, pertumbuhannya melambat dan saya merasa cemas. Ya Allah, walaupun saya merasa sakit hati dengan si A, sebutkan namanya, yang menjolimin saya, menyakitkan hati saya, mengkhianati saya. Ya Allah, walaupun saya merasa kecewa dengan seseorang, sebutkan mungkin pasangan Anda siapa. Ya Allah, walaupun saya merasa rasanya lemes hari ini dengan banyak permasalahan, rasa kecewa, rasa sedih, rasa takut dengan semua yang tadi, saya menerima ya Allah dengan ikhlas, dan saya menerima semuanya dan saya pasrahkan hidup saya yang terbaik hanya padamu. Ya Allah, walaupun saya merasa masih ada ganjelan di dalam hati saya dengan kekurangan-kekurangan saya, kekecewaan saya, penyesalan saya terhadap yang tadi saya katakan, yang saya rasakan betul-betul membuat saya rasanya lemes. Tapi saya menerima semuanya ya Allah dengan ikhlas dan pasti. Ya Allah, walaupun saya merasa marah dengan seseorang karena dia mengkhianati saya. Ya Allah, walaupun saya merasa kecewa dengan hidup saya yang belum kemana-mana, karena saya belum bisa mewujudkan impian saya punya kendaraan, atau punya rumah, atau berangkat umroh bersama keluarga. Ya Allah, walaupun saya merasa sedih karena saya kehilangan beberapa teman baik saya, tapi saya terima semuanya rasa ini dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, walaupun saya merasakan tubuh saya jadi tidak nyaman dengan banyaknya permasalahan dalam hidup saya, tapi saya menerima rasa ini, ketidaknyamanan ini yang terjadi pada hidup saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima ya Allah rasa sedih saya, kecewa saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima ya Allah kejadian yang saya alami yang membuat rasa saya down. Saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa dalam diri saya ini yang mengganggu pikiran saya, Pak. Mengganggu saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima ya Allah rasa tidak nyaman saya ini terhadap kejadian ini dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima ya Allah seluruh rasa yang menyebabkan saya dongkol ini dengan ikhlas dan pasrah. Nah, saya seutuhnya dengan ikhlas dan pasrah. Tarik nafas dalam, keluarin pelan-pelan. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih, aku mencintaimu. Senyum ya, tarik nafas dalam lagi. Kasih pelan-pelan. Alhamdulillah.
kasih ya Allah. Jadi lagi. Oh, saya menerima seluruh perasaan yang mengganjal dalam diri saya ini ada dalam diri saya dengan ikhlas, dan saya pasrahkan yang terbaik untuk saya yang baik. Saya menerima ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa saya sedih, kecewa, takut dengan ikhlas, dan saya menerima dengan ikhlas. Dan walaupun perasaan ini mengganggu semangat saya, mengganggu aktivitas saya, dan mengganggu perjalanan saya, tapi saya menerima. Semuanya itu adalah bagian dari diri saya. Saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima diri saya seutuhnya dengan ikhlas dan pasrah. Saya mencintai diri saya seutuhnya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa sedih saya, rasa kecewa saya, seperti saya menerima rasa bahagia saya, rasa bersyukur saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya mencintai diri saya seutuhnya dengan ikhlas dan pasrah. Tarik nafas dalam lagi. Tahan bentar, lepasin pelan-pelan. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Tarik dalam lagi. Lepasin pelan-pelan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Senyum, ambil minum lagi. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sudah selesai ya dari tapping barusan. Artinya kita sudah bisa lepaskan sehingga kita sudah mulai mengganti frekuensi rasa dari kekurangan menjadi rasa bahagia ya. Sekarang kita mulai rasa bahagia. Ya, senyum bahagia, terima kasih Allah saya bahagia. Saya putuskan rasanya bahagia. Oke, ya makasih tuh Mbak Sofi. Lega rasanya. Oke, kita akan tutup dengan doa. Nah, ini karena Mbak Sofi muncul ya. Mbak Sofi tolong ditutup dengan doa, bisa ya? Tutup dengan doa kemakmuran. Monggo Mbak Sofi. Iya, Pak. Yuk, silakan. Langsung saja ya. Iya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Di pagi ini bisa bersama teman-teman kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Rasanya setelah typing tadi bisa lega dan ketemu Pak Yudi dan teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Semoga di Klub 100 Juta ini bisa membawa semakin berkelimpahan, semakin terjaga silaturahmi, dan semakin sukses buat semuanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kami sangat bersyukur bisa kenal teman-teman baik, dan alhamdulillah bisa selalu dapat ilmu di Klub 100 Juta. Semoga semakin sukses dan semakin jaya semua teman-teman di Klub 100 Juta ini. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Oke, bayangkan langit terbuka dan uang berjatuhan Bapak Ibu ya dari atas. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sofi dan selamat berkelimpahan buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi sesi berikutnya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Settingnya pas. Arigato Pak Yudi, Bu Dewi dan Ya, teman-teman. sama-sama. Mantap. Ya, Mbak Sri Lestari, ya, komentarnya bagus, berada di padang putih bersih dan tubuh terasa ringan. Oke, makasih Mbak Sri Lestari. Ya.